Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada sore ini kita akan menikmati berkat Tuhan dengan kebaktian PA pada sore ini. Biarlah hidup kita diperbarui, dikuatkan di dalam Tuhan. Sebelum kita mengawali ibadah sore ini, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu pada sore ini ya Tuhan, yang Kau sediakan buat kami, kesehatan, perlindungan, keamanan buat kami, sehingga kami dapat melayani Engkau pada sore ini dalam ibadah online ya Tuhan. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Pakai kami anak-anak-Mu ya Tuhan, pelayan-pelayan-Mu untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan Engkau. Haleluya, amin. Haleluya. Kita pujian yang pertama ada sobatku yang setia. Haleluya. Haleluya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya. Kita tetap bersemangat. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita siapkan hati kita, siap ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Semua baik karena Tuhan baik buat kita semua, sehingga kita ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh
teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya. Tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Gembala. Selamat sore seluruh sidang jemaat yang kekasih dalam Tuhan dan saudara-saudara yang ada dimanapun engkau berada yang sedang mengikuti acara ibadah PA sore hari ini. Saya ucapkan selamat sore, Tuhan memberkati kita bersama-sama. Mari kita siapkan hati kita, selesai kita memuji-muji Tuhan, dan tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ada baiknya kita mau berdoa sebelum firman Tuhan disampaikan dan kita dengar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan memberi kesempatan lagi buat kami dalam kesempatan sore hari ini dalam ibadah pendalaman Alkitab. Tuhan memberkati dari awal kami mendengar firman sampai pada akhirnya. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat mengerti akan firman Tuhan. Beri hati yang baik untuk kami menerima apapun berita firman yang kami akan dengar bersama-sama. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengar, supaya firman Tuhan jatuh di tanah yang baik dan kemudian bertumbuh dan berbuah-buah buat kemuliaan nama Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya berikan lagi salam buat seluruh sidang jemaat dan saudara-saudara dimanapun berada dalam kesempatan sore hari ini. Saudara-saudara, di dunia ini orang itu selalu mengejar yang baik dari yang tidak baik. Kalau sudah mendapat yang baik, sudah merasa cukup. Tetapi tidak hanya ada yang baik, ada yang di atasnya baik, lebih baik, saudara-saudara. Dan kita tidak boleh puas sudah menerima yang baik, sudah punya yang baik, tapi kita juga ingin mempunyai dan menerima yang lebih baik dari yang baik. Kalau secara jasmani saja manusia mau mengalami menerima yang lebih baik dari yang baik, demikian juga secara rohani. Saudara-saudara, ada banyak orang Kristen yang sudah baik, tapi firman Tuhan memberitahukan ada yang lebih baik
Begitu banyak orang Kristen yang menjadi lebih baik dari yang baik. Nah, oleh sebab itu, mari kita akan memulai membaca dalam Alkitab kita, dalam Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul 17 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 berkata demikian. Pada malam itu juga segeralah saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di Berea, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar. Demikian. Amin. Saudara-saudara, ada banyak sidang jemaat yang didirikan oleh Paulus dalam penginjilannya yang pertama dan yang kedua di Asia Kecil, yang sekarang Turki sebelah barat dan Turki sebelah selatan. Saudara-saudara, di antaranya ada beberapa jemaat-jemaat yang sudah dilahirkan oleh Paulus, yang besar maupun yang kecil. Namun ada satu jemaat yang kita sedang baca sore hari ini adalah jemaat yang lain dari yang lain. Ya, jemaat yang beda satu dengan jemaat yang lainnya. Dan itu yang menjadi tema kita sore hari ini, jemaat Berea lebih baik. Saudara-saudara, dan inilah tema kita sore hari ini, jemaat Berea lebih baik. Tentunya dari jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus. Ada jemaat Korintus besar, ada jemaat Galatia, Efesus, Kolose, Tesalonika, dan di dalam kitab Wahyu ada 7 gereja yang juga ada di Asia Kecil. Ada Smyrna, ada Laodikia. Lalu jemaat yang didirikan oleh Paulus di antara semua yang telah didirikan adalah jemaat Berea. Yang menarik pada sore hari ini, saudara-saudara, yaitu jemaat Berea lebih baik, saudara-saudara. Dan ini yang menjadi kerinduan kita. Jemaat yang lain itu baik, jemaat yang lain itu baik, saudara-saudara. Tapi jemaat di Berea lebih baik dari jemaat-jemaat yang lain. Nah, ibu bapak kekasih Tuhan, jemaat ini didirikan oleh Paulus. Jemaat ini kecil, tidak besar. Jemaat Berea ini jarang disebut dalam khotbah-khotbah minggu dalam gereja, karena memang kecil, sederhana, tidak banyak cerita tentang jemaat yang ada di Berea. Tetapi cukup Kisah Rasul 17 ini mencatat jemaat Berea lebih baik dari jemaat yang lain. Apanya yang lebih baik? Saudara-saudara, lebih baik hatinya. Ya, lebih baik hatinya. Gedungnya mungkin tidak lebih baik dari jemaat yang lainnya. Jumlahnya mungkin tidak lebih baik dari jemaat lainnya. Fasilitasnya mungkin Berea jemaat yang sederhana. Tetapi saudara-saudara, hati mereka lebih baik daripada jemaat-jemaat yang lain yang didirikan oleh Paulus. Tentu menjadi jemaat yang hatinya lebih baik dari jemaat yang lain itu bukan karena etnisnya tertentu. Oh tidak, semua etnis bisa punya hati yang lebih baik dari yang baik. Tapi tentu tidak tiba-tiba, tentu tidak otomatis. Juga bukan karena status sosial, karena dia orang miskin atau dia orang kaya, dia orang pandai atau dia orang yang tidak pandai, lalu menjadi baik, lebih baik hatinya. Oh tidak, tentu tidak otomatis. Tapi semua orang yang statusnya bagaimanapun punya kesempatan untuk menjadi orang yang hatinya lebih baik daripada yang lainnya. Demikian juga bukan karena fasilitasnya yang limpah, fasilitasnya yang memadai, yang mewah, lalu membuat orang itu jemaatnya menjadi lebih baik hatinya. Juga tidak, saudara-saudara. Ya, jemaat Korintus tidak disebut lebih baik hatinya. Jemaat Kolose, Efesus, Filipi, semua jemaat itu baik. Tetapi Berea disebut jemaat ini adalah beda dengan jemaat yang lain karena hatinya yang lebih baik, bukan gedungnya. Kalau gedungnya mungkin tidak baik,
karena sederhana jemaat di Berea. Bukan puji-pujiannya. Banyak gereja puji-pujiannya baik, tidak salah. Tidak salah. Saudara-saudara, tapi kalau hanya puji-pujiannya baik, tapi hatinya tidak lebih baik, tidak ada artinya. Demikian juga bukan karena doktrin gerejanya yang baik, saudara-saudara, juga bukan karena fasilitas dan lain sebagainya. Sore hari ini kita mau belajar, memang kita boleh beda gedung satu jemaat satu dengan jemaat yang lainnya, boleh beda fasilitas satu jemaat dengan jemaat yang lainnya, beda doktrinnya satu dengan yang lain tidak sama. Baik, saudara-saudara, tetapi kita harus punya hati yang lebih baik dari hati yang biasa, yang baik di antara semuanya. Oleh sebab itu, ini datang tidak tiba-tiba. Jemaat yang ada di Berea itu sama asalnya orang berdosa, sama orang yang tidak baik di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Tetapi setelah menjadi orang yang percaya, setelah mengikut Kristus yang telah didirikan oleh Paulus, lalu Alkitab mencatat jemaat Berea lebih baik hatinya daripada jemaat yang lainnya. Dan Tuhan pun mau, saudara, jemaat-jemaat yang ada, mari kita mau berlomba. Berlomba dalam hal apa? Yang rohani. Ya, hati yang baik itu udah cukup. Tapi Tuhan mau kita punya hati yang lebih baik daripada sekedar yang baik. Puji nama Tuhan. Mari kita lihat dari pendahuluan berikutnya, pasal 20 ayat yang keempat. Dari hati yang lebih baik dari yang lainnya, lahirlah ayat ini. Pasal yang ke-20 Kisah Rasul ayat yang keempat. Paulus disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Saudara-saudara, dalam perjalanan Paulus tidak hanya memberitakan Injil, tidak hanya mendirikan jemaat, tapi juga mengajak jemaat itu menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi pekerja-pekerja Kristus. Dan dari Berea lahirlah Sopater. Saudara-saudara, melahirkan Sopater. Siapa ini? Pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan, jadi pekerja Kristus, kerja buat Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara, dari hati yang lebih baik, lalu saudara-saudara mau menjadi seorang hamba Tuhan, mau menjadi seorang pelayan Tuhan, mau menjadi seorang pekerja-pekerja Kristus. Ya, bagaimana mungkin bisa punya hati yang lebih baik, saudara-saudara? Dan ini tidak datang dengan tiba-tiba. Hati yang lebih baik dari hati yang biasa, kita lihat hatinya rendah, yang tidak sombong. Ya, jadi jemaat asalnya memang orang berdosa, asalnya memang sombong hatinya, tapi oleh pengiringannya kepada Kristus, lalu kemudian jemaat Berea hatinya menjadi rendah hati, menjadi hatinya murah hati. Saudara-saudara, murah hati, hatinya penuh dengan kasih. Apa itu kasih? Kasih itu berkorban untuk orang lain. Apa itu? Berkorban perasaan, berkorban waktu, tenaga, bahkan nyawa dipertaruhkannya. Baik hatinya, tidak busuk. Marilah jemaat, kata Tuhan Yesus, semua yang masuk ke dalam mulut tidak menajiskan orang, sehingga makanan yang ada tidak ada yang haram, tidak ada yang haram, tinggal selera yang kita mau. Dalam perjanjian lama memang ada binatang yang haram dan halal, tidak boleh dimakan yang haram. Tapi di dalam perjanjian baru, saudara-saudara, Tuhan Yesus katakan tidak ada semua yang masuk ke dalam mulut itu menajiskan orang. Karena dari mulut terus ke perut, dari perut terus mengalir jauh di sungai. Ya,
saudara-saudara, tapi yang keluar dari mulut berasal dari dalam hati. Itu yang menajiskan orang. Hati apa yang bisa menajiskan orang? Hati yang sombong, hati yang jahat, hati yang kotor, hati yang keras, sehingga menjadi jemaat tapi hatinya masih belum berubah. Sore hari ini kita belajar lagi, saudara, tidak puas sudah menjadi pengikut Kristus, tidak boleh puas sudah menjadi jemaat Tuhan, tapi kita mesti punya hati yang lebih baik dari orang lain, lebih baik dari jemaat yang lain, lebih baik dari jemaat yang lain. Saudara-saudara, ini bukan karena etnisnya. Sekali lagi saya katakan, ini bukan juga karena statusnya, bukan juga karena fasilitas dalam gereja di mana ia beribadah. Tentu apa sebabnya? Mari kita kembali ke pokok yang pertama, saudara-saudara. Kenapa jemaat Berea yang kecil, yang sederhana, tapi Alkitab mencatat hatinya lebih baik dari jemaat yang lainnya? Mari kita kembali ke pasal 17 tadi. Mari kita lihat yang pertama, ayat yang ke-11a. Orang-orang Yahudi di kota itu, yaitu di kota Berea, lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Mengapa? Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Nah, jemaat Berea itu menjadi hatinya lebih baik dari jemaat yang lainnya karena dia menerima firman ya dengan senang hati. Jadi untuk bisa menjadikan hati kita lebih baik dari jemaat yang lain, hati yang rendah, hati yang tidak sombong, hati yang baik, yang bukan jahat, hati yang bukan busuk, tapi hati yang penuh dengan kasih Tuhan, saudara-saudara, itu didapat dari mau menerima firman. Ya, jemaat di Berea mau menerima firman yang disampaikan oleh Paulus. Itu lalu yang mengubah hatinya, sehingga hatinya menjadi lebih baik dari jemaat-jemaat yang lainnya. Bukankah firman Tuhan itu berita penghiburan? Ya kan? Sehingga kalau orang yang susah sedang mendengar dan dia berkata, sungguh Tuhan, firman-Mu itu baik, karena memberi penghiburan. Firman Tuhan juga itu berita sukacita. Di waktu hati kita lulu lantah mendengar berita firman, jadi sukacita, saudara-saudara. Dan lalu kita berkata, sungguh firman Tuhan itu luar biasa. Dan bahkan Alkitab berkata, kabar dari negeri yang jauh itu laksana air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga. Firman Tuhan itu memuaskan jiwa kita. Dan itu sebabnya tidak heran orang yang mendengar firman lalu berkata, firman Tuhan ini luar biasa, menghibur dan memuaskan hatiku. Tapi ingat, kalau cuma sampai di sini saja, orang gampang berkata firman Tuhan itu luar biasa. Ingat, firman Tuhan juga memberitakan berita pertobatan. Nah ini, kalau berita ini disampaikan, orang jadi panas telinganya, ya kan? Orang jadi marah dan sebagainya. Firman Tuhan juga memberitakan tentang salib, dan ini tidak enak, saudara-saudara. Firman itu seperti madu yang manis, sehingga orang yang mendengar, wah, mengecapnya luar biasa firman Tuhan. Firman Tuhan juga seperti roti yang mengenyangkan, sehingga orang yang mendengar firman jadi kenyang rohaninya, jadi sehat tuh rohaninya, jadi tumbuh rohaninya karena firman. Firman Tuhan juga merupakan saudara-saudara, bagaikan pelita. Kata Daud, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang pada jalanku. Saudara, dan kita senang, wah, firman Tuhan menjadi penuntunku, firman Tuhan jadi guidance dalam perjalanan hidupku. Kalau sampai di sini saja orang bisa berkata firman Tuhan itu baik, firman Tuhan itu luar biasa. Tapi ingat, firman Tuhan itu juga seperti bagaikan pedang yang bermata dua, tidak hanya memisahkan daging dan kulit dan tulang, tapi Alkitab menulis firman Tuhan yang tajam seperti pedang bermata dua itu dapat memisahkan tulang dengan sumsum. Begitu dalamnya dia mengoreksi hidup kita. Nah, kalau firman seperti ini
tentu tidak banyak orang suka mendengarnya. Karena ini memisahkan antara tulang yang paling dalam dari tubuh kita dengan sumsum. Dapat dipisahkan. Itulah yang Daud berkata, Tuhan, kemana aku dapat sembunyi dari hadirat-Mu? Kalau aku naik di atas gunung yang tinggi, Engkau ada di sana. Kalau aku ada di dalam dasar laut yang paling dalam, Engkau juga ada di situ. Kalau aku sembunyi di tempat yang paling gelap, Engkau ada juga di sana. Tidak ada tempat untuk aku bisa menyembunyikan diriku dari Tuhan. Saudara-saudara, kekasih Tuhan. Jadi, kalau pas waktu mendengar firman Tuhan yang bagaikan madu yang manis, wah, kita dapat mengecapnya dengan senang hati. Ya, kalau kita pas mendengar firman Tuhan seperti air yang sejuk bagi jiwa yang dahaga, kita berkata, terima kasih Tuhan, firman-Mu memuaskan hatiku. Saudara, kalau kita mendengar firman Tuhan bagaikan roti yang turun dari surga, yang mengenyangkan dan menumbuhkan rohani, kita berkata amin. Luar biasa. Tapi tidak boleh lupa, firman Tuhan juga tidak hanya sebagaikan pedang bermata dua yang memisahkan tulang dengan sumsum yang paling dalam dari dalam hidup manusia, juga bagaikan godam, palu yang keras untuk memecahkan hati yang jahat di hadapan Tuhan. Dan ini tentu tidak suka kita dengar. Ya, bisakah kita berkata firman-Mu itu baik ya Tuhan, kalau bagaikan pedang bermata dua, atau bagaikan godam yang menghantam hidup kita tertempelak? Saudara-saudara, dan firman Tuhan juga disebutkan bagaikan api yang menghanguskan. Wow, saudara-saudara. Dan jemaat Berea, dia tidak hanya memilih firman yang manis, yang memuaskan, yang menghibur, tapi juga firman yang keras, firman yang menempelak. Itu pun mereka mau menerima firman. Saudara-saudara, siapapun yang memberitakannya, tidak hanya isi beritanya yang mau diterima, termasuk siapapun yang memberitakannya. Oleh sebab itu, jemaat dimanapun kita berada, pemberitanya orang berkaliber itu tidak salah, tapi tidak boleh mele-mele. Tidak boleh mele-mele. Jemaat Berea, apapun berita isi beritanya diterima dengan senang hati, dan siapapun yang memberitakannya ia terima dengan senang hati. Saudara, waktu Adam dan Hawa di Taman Eden itu mendengar firman langsung dari Tuhan. Langsung dari Tuhan. Kurang apa? Hebat kan? Tapi toh jatuh dalam dosa. Ya, saudara-saudara, jadi ibu bapak kekasih Tuhan, murid-murid 12 orang, Tuhan Yesus yang khotbah, masih ada yang orang jadi Yudas dalam murid-murid tersebut. Ya, rasul-rasul juga begitu, kaliber yang luar biasa senior dan punya bobot rohani yang sangat mumpuni. Tapi pendengarnya seperti Tuhan Yesus katakan, benih ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang di tempat berbatu-batu, ada yang di tempat berduri-duri, ada yang jatuh di tempat tanah yang baik, lalu menghasilkan buah. Puji nama Tuhan, saudara. Jadi jemaat Berea mau menerima firman dengan sukacita, menerima firman baik apapun isinya berita maupun siapapun yang memberitakannya. Nah, mari kita lihat, untuk ini tidak gampang loh. Untuk ini tidak gampang. Makanya hatinya jadi lebih baik, karena dia mau menerima firman siapapun yang memberitakannya, apapun isi beritanya. Ini tidak gampang. Kenapa ada jemaat yang marah sama pendeta, malah memusuhi pendeta? Kenapa? Karena firmannya tidak memberikan harapan buat dia, menempelak. Bahkan saudara-saudara, mari kita lihat beberapa peristiwa dalam 2 Raja-Raja pasal 20. Ini luar biasa baiknya. Mari kita baca 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 19. 2 Raja-Raja 20 ayat 19. Hizkia seorang raja menjawab kepada Nabi Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu. Loh, saudara, Raja Hizkia berkata, sungguh baik firman Tuhan yang kau sampaikan itu. Saudara-saudara, sungguh baik firman Tuhan. Oh,
Kalau beritanya bagaikan madu yang manis, mungkin kita bisa berkata seperti itu. Kalau beritanya bagaikan roti yang mengenyangkan dan air yang sejuk memuaskan, kita mungkin bisa berkata demikian. Ayat ini, saudara-saudara, tentang penempelakan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia. Waktu Hizkia sudah sembuh dari penyakitnya, datanglah kerajaan dari Babilonia, rombongan, untuk memberikan ucapan terima kasih, ucapan syukur. Raja Hizkia sembuh dengan membawa hadiah. Lalu Raja Hizkia membawa utusan dari kerajaan Babilonia masuk dalam istana, ke gudang persenjataan, ke gudang harta benda kerajaan. Tidak ada satupun yang tidak diberitahukan kepada mereka untuk tidak dilihat. Nabi Yesaya bertanya, Tuhan, apa yang kau lakukan terhadap tamu dari Babilonia? Mereka datang dan semua yang ada dalam kerajaan kita tidak ada yang tidak dilihat. Lalu Nabi berkata, satu kali apa yang dilihat oleh utusan Babilonia semuanya akan dirampas dan dijarah oleh Raja Babilonia. Waktu mendengar tempelakan yang keras itu, lalu Raja Hizkia berkata, sungguh baik firman yang kau ucapkan. Saudara, puji Tuhan. Ya, ini tidak gampang. Mendengar tempelakan, mendengar teguran raja loh. Raja punya kuasa, dia bisa marah, raja bisa murka, raja bisa keraskan hati, raja bisa mengusir nabi tersebut. Tapi Raja Hizkia dia berkata, saudara-saudara, sungguh baik firman yang telah engkau ucapkan itu. Saudara-saudara, ini luar biasa, ya kan? Kita ingat peristiwa Yohanes Pembaptis. Dia menegur Raja Herodes dengan dalam khotbahnya. Apa yang terjadi? Raja punya kuasa, ditangkaplah Yohanes Pembaptis. Lalu berita berikutnya, Yohanes Pembaptis dipancung kepalanya. Tidak terima mendengar berita yang disampaikan oleh Nabi yang menempelak, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu Filipus yang bernama Herodias. Marahlah raja, lalu menangkap Nabi Yohanes Pembaptis, lalu kemudian dimasukkan penjara, lalu kemudian kita tahu ceritanya, dipancung kepalanya. Waktu Tuhan Yesus bagi-bagi roti, 5.000 orang laki-laki makan kenyang, mereka berkata apa? Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh baik, Tuhan sungguh baik. Saudara, kemudian dari 5.000 orang laki-laki yang tidak termasuk perempuan dan anak-anak, Yesus kemudian berkhotbah agak sedikit keras. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6, agak keras khotbahnya, menegur dan menempelak mereka yang mendengarnya. Lalu Alkitab menulis, dari sekian banyak semuanya meninggalkan Tuhan. Saudara, jadilah jemaat yang hatinya lebih baik dari jemaat yang lain. Dari mana itu? Dari mau menerima firman Tuhan, apapun isi beritanya dan siapapun yang memberitakannya. Sekalipun mungkin kita sebagai raja, jangan seperti Herodes. Ya, jangan, saudara-saudara. Memang kita punya kuasa, tapi jangan kita lakukan sehingga akan tidak menjadi orang yang punya hati yang lebih baik. Puji Tuhan. Tapi jadilah seperti Raja Hizkia, firman yang kau ucapkan sungguh baik. Padahal itu beritanya menegur, beritanya menempelak, beritanya menyinggung perasaan, tapi masih berkata, firman yang kau sampaikan sungguh baik. Jemaat, kekasih-kekasih Tuhan, kenapa ada begitu banyak jemaat kalau mendengar firman agak keras, lalu dia lemah, tidak mau ke gereja, memusuhi gereja, memusuhi hamba Tuhan, dia pilih-pilih. Jangan, engkau tidak akan menjadi orang yang punya hati yang lebih baik dari jemaat yang lainnya. Dari hati yang lebih baik itu lahirlah generasi tadi itu. Kita membaca, saudara-saudara, sopater yang mau melayani Tuhan. Kalau tidak punya hati yang lebih baik, bisa nggak melayani Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Melayani harus punya hati yang lebih baik, hati yang mau menerima kelemahan orang, hati yang mau berkorban perasaan.
saudara, dan hati yang mau menyerahkan hidup kepada Tuhan. Puji Tuhan, ada satu lagi peristiwa dalam Yeremia 36. Sama raja, ya, sama rajanya. Dan kita lihat Yeremia pasal 36 ayat 27. Yeremia 36 ayat yang ke-27. Ya, ini beda lagi dengan Raja Hizkia tadi. Pasal 36 ayat yang ke-27 sampai 30 berkata demikian. 26. Bahkan raja memerintahkan pangeran Yerahmiel, ya, pasal yang ke 36, ayat yang ke-27. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang ditulis oleh Baruk langsung dari mulut Nabi Yeremia, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, ambil pula lah gulungan yang lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Raja Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan kitab ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babil pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan. Sebab itu beginilah firman Tuhan kepada Yoyakim Raja Yehuda, ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tata Daud. Saudara-saudara, Nabi Yeremia menyampaikan berita kepada Raja Yoyakim yang seperti tadi itu yang dikatakan oleh Yesaya, Raja Babil akan datang ke Yerusalem dan mengambil semua hartanya yang kau punya dan merampas dan membunuh semua orang serta merusak bait Allah dan istana kerajaan. Di zaman Yoyakim, Nabi Yeremia memberitahukan, bertobatlah supaya jangan Raja Babil datang ke Yerusalem. Ya, raja mendengar itu, lalu kitab yang dibacakan dibakar. Saudaraku, raja punya kuasa. Raja Yoyakim membakar kitab Tuhan. Saudara-saudara, ya, karena isinya tidak menyenangkan hatinya, isinya tidak cocok dengan maunya, isinya, saudaraku, tidak enak didengar di telinga. Sebab itu jangan harap mendengar firman yang cocok dengan hatimu, yang enak didengar oleh telingamu. Tidak akan jadi apa-apa kita tidak akan mengalami perubahan. Ya, saudara-saudara, lalu gulungan-gulungan kitab yang dibacakan itu dibakar satu persatu. Lalu Tuhan berkata, katakan kepada Raja Yoyakim, engkau tidak akan punya keturunan untuk duduk dalam istana kerajaan. Jadi kita lihat apa itu? Bicara tentang apa itu? Tentang berkat, tentang keturunan masa depan. Jadi orang yang menolak firman, dia akan menanggung akibatnya. Sebab itu saudara-saudara, jadilah seperti jemaat yang ada di Berea. Hatinya lebih baik dari jemaat yang lain. Bukan mereka kaya, bukan gerejanya besar, jumlahnya banyak, tidak. Bukan puji-pujiannya dan fasilitas gerejanya yang mewah, juga tidak. Ya, tapi karena mau menerima firman Tuhan dengan sukacita. Apapun isi beritanya, siapapun yang memberitakannya. Wah, ini luar biasa. Puji nama Tuhan. Ini yang pertama, mengapa jemaat di Berea menjadi jemaat yang lebih baik hatinya. Yang kedua, kita baca pasal 17 Kisah Rasul tadi, ayat yang ke-11b. Ya, karena mereka jemaat Berea menerima firman itu dengan segala kerendahan, kerelaan hati, tiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semua itu benar demikian. Tidak hanya mau menerima firman, tapi mereka menyelidik dan melakukan isi firman yang mereka dengar dan yang mereka baca. Jadi kita lihat yang kedua, jemaat Berea mau hidup sesuai dengan firman. Ya, mau hidup sesuai dengan isi firman yang mereka dengar dan yang mereka baca. Mau menerima firman dari siapapun dan apapun beritanya, itu udah baik. Itu sudah baik. Kalau ada jemaat yang mau menerima firman apa adanya dan dari siapa saja, bukankah itu sudah jadi jemaat yang baik? Tapi jemaat di Berea
tidak hanya menjadi jemaat yang baik, tapi lebih baik hatinya dari semua. Kenapa? Karena mereka setelah menerima firman, lalu mereka hidup sesuai dengan firman. Mari kita mau belajar, saudara-saudara. Dimulai juga dari saya, hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Jangan cuma hanya mau mendengar firman, tidak hanya mau membaca firman, tapi biarlah firman itu mengubah hidup kita, sehingga kita punya hidup sesuai dengan firman. Ya, tidak salah Paulus berkata, ubahlah perilaku budimu, tidak seperti dunia, seperti Kristus. Puji Tuhan, tidak hidup, ya, dan mereka hidup sesuai dengan firman. Jemaat Berea tiap hari baca firman. Dulu jemaat Berea tidak punya firman yang berbentuk kitab yang kita punya, apalagi handphone yang saudara punya, yang isinya aplikasi, bisa dibawa kemana-mana, mudah untuk dibaca dan ditemukannya. Mereka itu dalam bentuk gulungan perkamen dari kulit binatang. Tentunya banyak, jumlahnya besar dan berat, saudara-saudara. Tapi mereka tekun membaca tiap hari. Oleh sebab itu marilah jemaat, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, kita tidak boleh tidak membaca Alkitab tiap-tiap hari. Karena dari situlah Tuhan berbicara kepada kita, lalu membuat hidup ini sesuai dengan firman yang kita baca. Ya, hari 1 sampai hari yang ke-6 turunlah manna dari langit untuk dimakan oleh orang Israel. Dan Tuhan memberitahukan tiap orang tiap hari 1 gomer, cukup. Tiap orang 1 gomer, tiap orang, tidak akan kurang, tidak akan lebih. So, tiap hari turun. Ya, jadi itu sebabnya dia makan terus. Tetapi hari yang ke-6, ya, itu harus ambil 2 gomer. Jadi hari 1 sampai hari yang ke-5 itu 1 gomer tiap hari. Tapi hari yang ke-6 itu hari yang terakhir, itu harus ambil 2 gomer. Kenapa? Karena hari yang ke-7 hari Sabat tidak turun manna dari langit, sehingga tidak ada makanan. Bukankah kita sedang hidup di akhir zaman, yang kita tidak hanya boleh makan firman itu 1 porsi kecil, sudah tidak mumpuni, sudah tidak sesuai lagi kebutuhan rohani. Saudara-saudara, kita mesti ambil 2 gomer, double porsi, baik dalam pembacaan kita, baik dalam ibadah-ibadah kita. Ibadah seminggu sekali itu udah baik, tapi mari kita mau tingkatkan lagi. Ikut ibadah doa, ikut ibadah PA, ikut ibadah persekutuan. Sebab ini sudah akhir zaman, supaya kita makin kenyang dengan firman, agar firman mengubah hidup kita, lalu kita menjadi orang-orang yang hidup sesuai dengan firman. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Nah, inilah pesan Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-27. Paulus berpesan, Filipi 1 ayat yang ke-27, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, apabila aku tidak datang aku mendengar, kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara-saudara, kata Paulus, baik waktu aku datang atau aku tidak datang. Waktu aku datang bisa melihat engkau, waktu aku tidak datang aku mendengar tentang imanmu. Apa itu? Hendaklah engkau hidup berpadanan dengan Injil yang kuberitakan. Artinya apa? Hidup yang sesuai dengan Injil Kristus. Marilah jemaat, siapapun kita sedang ada di ujung dari ujung akhir zaman. Tak lama lagi Tuhan datang. Tak lama lagi Tuhan datang. Marilah jemaat Berea memberikan inspirasi buat kita menjadi jemaat yang lebih baik hatinya. Haleluya. Dan hati yang lebih baik itu didapat dari mendengar firman, mau menerima firman apa adanya, apapun isi beritanya, siapapun yang memberitakannya, dan melakukan dalam hidupnya, sehingga hidupnya sesuai dengan firman. Izinkanlah firman Tuhan mengubah kita. Jangan keraskan hatimu. Jangan punya hati yang jahat. Saudara-saudara, jangan punya hati yang keras.
Seperti benih yang ditabur, jatuh di pinggir jalan, tidak jadi apa-apa firman yang didengar, bukan? Mereka hanya mendengar, tapi tidak ada hasilnya. Yang jatuh di tempat berbatu-batu hanya tumbuh sedikit karena tidak berakar, tanahnya tidak ada. Matahari datang lalu mengelayukan benih yang sudah mulai tumbuh. Atau yang jatuh di semak-semak berduri, ada tanahnya tapi duri menghimpit kesenangan dunia. Saudara-saudara, sehingga tidak tumbuhlah benih itu, tapi jatuh yang di tanah yang baik. Ada yang hasilnya 60, ada yang hasilnya 30 kali ganda, ada yang hasilnya 100 kali ganda. Hidup sesuai dengan firman yang kita dapat. Puji Tuhan, ada satu peristiwa seorang yang hidupnya dulu tidak berguna, sekarang berguna. Dulu hidupnya tidak berarti, sekarang menjadi berarti. Baik untuk Tuhan, baik untuk sesama. Kita membaca itu Filemon 11. Filemon 11 berkata demikian. Filemon 11 berkata demikian. Filemon 11. Dulu memang Onesimus dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu, Filemon, maupun bagiku. Saudara-saudara, dulu tidak berguna, itu sebabnya dia ditangkap oleh tuannya bernama Filemon, lalu budaknya bernama Onesimus dimasukkan dalam penjara. Karena menjadi budak jahat hatinya, keras hatinya. Kita lihat, saudara, kotor hatinya, sehingga oleh majikannya bernama Filemon dimasukkan ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara ketemu dengan Rasul Paulus yang dipenjara karena Injil dan nama Kristus. Lalu diinjililah dalam penjara, lalu Onesimus jadi orang Kristen. Waktu dia mau keluar, Paulus menulis surat kepada majikannya bernama Filemon. Terimalah dia Onesimus yang dulu tidak berguna, tapi sekarang dia berguna bagimu dan juga bagiku. Berguna buat sesama dan juga buat pekerjaan Tuhan. Ini yang harus kita alami dalam hidup ini. Saudara, orang sehingga jadi berguna buat semua orang dan juga berguna buat pekerjaan Tuhan. Bukankah hidup itu berarti? Apalah artinya hidup kalau hidup tidak berguna hanya untuk dirinya? Itu tidak berarti, sekalipun umurnya panjang, sekalipun fasilitasnya melimpah. Kalau hidup hanya untuk diri sendiri, ingat kita akan jadi tua, lalu kita akan tutup mata. Oleh sebab itu izinkan firman mengubah kita, supaya kita mempunyai hati yang lebih baik dari rata-rata hati yang sudah baik. Haleluya. Lalu menjadi berguna baik kepada sesama, juga kepada Tuhan khususnya. Nah, sore hari ini kita lihat, percumakah apa yang terjadi kalau jemaat Berea itu lebih baik hatinya? Pasti ada dampaknya, pasti ada hasilnya, pasti ada impactnya, saudara-saudara. Mari kita lihat yang ketiga ini, ayat 12. Kisah Rasul 17 tadi itu, ayat yang ke-12. Ayat 12 berkata, banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani yang percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, jemaat Berea ada di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Tentunya masyarakat yang tidak di dalam Tuhan, tetapi mereka masyarakat melihat kehidupan mereka, orang-orang jemaat di Berea, lalu banyak orang menjadi percaya dan tidak sedikit perempuan terkemuka yang punya status bangsawan menjadi percaya kepada Tuhan. Apa ini artinya? Saudaraku, yang ketiga, hasilnya. Orang yang hatinya lebih baik karena proses firman Tuhan dalam hidupnya, menghasilkan apa? Jadi berkat bagi banyak bangsa, jadi berkat bagi banyak orang. Baik Onesimus
termasuk jemaat yang ada di Berea. Langsung kita lihat banyak orang suka dengan mereka, lalu menerima firman dan menjadi orang percaya. Tidak hanya orang-orang miskin, tapi tidak sedikit orang-orang yang terkemuka yang ada di kota tersebut menjadi percaya kepada Kristus. Marilah saudara-saudara, kata firman Tuhan kita adalah surat yang terbuka, yang dibaca oleh orang. Seringkali orang tidak bisa membaca hidup kita karena hati kita tidak baik, hati kita jahat, hati kita kotor, hati kita penuh dengan noda dan dosa. Dan kita mesti akui itu. Kita mesti minta ampun sama Tuhan, siapapun kita jemaat. Ya, saudara-saudara, supaya orang melihat kita yang bagaikan surat yang terbaca, yang ditulis bukan oleh tangan manusia, tapi diukir oleh Roh Allah dalam hidup ini. Lalu orang melihat kita, lalu mereka mendengar kita, lalu mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Berindukah kita masyarakat menjadi percaya kepada Kristus? Bukankah itu tugas gereja, tugas orang percaya sebelum Yesus naik ke sorga? Pergilah kamu, jadikan sekalian bangsa muridku. Saudara-saudara, sebelum tutup mata kita mesti rindu. Apa itu? Memenangkan jiwa. Rindu bahwa orang berdosa datang kepada Kristus. Dari mana itu? Mungkin kita berkata, aku tidak pandai berbicara. Boleh. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, tidak apa-apa. Tapi dengan kehidupan yang sesuai dengan Injilnya Kristus, lalu jadi berkat, sehingga orang yang melihat kita dan mendengar tentang kita, lalu mereka menjadi percaya kepada Kristus. Dan tidak mustahil orang-orang besar zaman itu, bangsawan dari perempuan-perempuan yang ada, menjadi percaya. Luar biasa. Kita lihat saudara-saudara, Galati 1 ayat yang ke-22. Mari kita membaca Galati pasal 1 ayat yang ke-22. Galati 1 ayat 22. Rupaku, kata Paulus, tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Saya berhenti di sini karena waktu setelah percaya, Paulus itu pergi ke tanah Arab 14 tahun. Sehingga pada waktu selesai dia pergi ke Arab, datang ke Yerusalem, rupanya tidak dikenal orang. Paulus tidak dikenal orang. Saudaraku, saya lanjut. Mereka hanya mendengar bahwa Paulus yang dahulunya penganiaya jemaat, sekarang memberitakan firman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Saudara-saudara, Paulus tidak dikenal rupanya, mukanya oleh orang yang ada di Yerusalem. Mereka hanya mendengar tentang Paulus yang dulunya tukang pembunuh jemaat, tapi sekarang menjadi pemberita firman. Lalu banyak orang menjadi percaya. Saudara-saudara, nama Tuhan dipermuliakan karena aku. Mari sebelum kita selesaikan PA sore hari ini, Tuhan mau setiap saudara saya agar Tuhan dipermuliakan oleh karena kita. Baik dalam tingkah laku kita, dalam tutur kata kita, dalam perbuatan kita. Saudara-saudara, agar orang melihat dan mendengar, lalu mereka menjadi percaya, lalu nama Tuhan dipermuliakan. Itu tugas gereja, tugas anak Tuhan. Setiap orang Kristen ada tugas di pundaknya, memuliakan Tuhan. Tidak hanya dengan puji-pujian, tidak hanya dengan persembahan. Memang Alkitab berkata, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu yang untuk memuji Tuhan dengan puji-pujian. Muliakan Tuhan dengan harta persembahanmu. Kita sudah lakukan itu. Ada satu lagi kata Tuhan, muliakan Tuhan dengan tubuhmu, dengan kehidupan kita. Supaya orang mendengar kita dan melihat kita, lalu nama Tuhan dipermuliakan karena aku, kata Paulus. Kiranya lewat firman Tuhan pada sore hari ini kita belajar lagi, saudaraku, menjadi jemaat yang lebih baik. Jangan puas sudah jadi baik. Jangan puas sudah jadi baik. Baik itu sudah hebat, tapi ada yang lebih hebat dari baik, lebih baik. Haleluya. Mari kita mau lihat hati kita masing-masing. Adakah hatiku sudah lebih baik dari yang baik?
Ya kan? Tidak suka membicarakan orang, tidak suka menghina dan memfitnah orang, tidak suka merendahkan orang, tidak suka mencaci orang. Wah, ini tidak gampang. Itu dari hasil mau mendengar firman apa adanya dan mau hidup sesuai dengan firman. Kiranya Roh Kudus memberkati setiap kita, baik jemaat maupun siapa saja anak Tuhan yang sedang mengikuti acara PA pada sore hari ini. Mari kita mau tutup dengan doa. Mari kita tundukkan kepala bersama-sama. Tuhan, kami diingatkan lagi malam hari ini betapa seringkali kami sudah puas kalau menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen, menjadi sidang jemaat yang rajin ke gereja, yang rajin melayani. Tapi malam ini Tuhan mau supaya kami tidak cukup hanya sampai di situ, tapi menjadi jemaat seperti jemaat Berea yang hatinya lebih baik dari jemaat yang lain, sehingga orang yang mendengar itu dan melihat jemaat yang ada di Berea, tidak sedikit orang Yahudi dan orang Yunani yang menjadi percaya, dan tidak sedikit orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang punya jabatan dan punya status sosial yang tinggi menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Ampuni kegagalan kami ya Tuhan, ampuni akan kesalahan dan dosa kami ya Bapa. Beri lagi kesempatan untuk kami di hari akan datang, supaya kami setiap kita yang mendengar firman diubahkan mempunyai hati yang lebih baik dari yang baik. Terima kasih Bapak. Berkati siapapun kami yang sudah mendengar firman. Kiranya rahmat kasih sayang Tuhan turun atas kami, dan berkat-berkat yang rohani serta yang jasmani memberkati apapun dan dimanapun kita berada. Di dalam nama Tuhan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat malam. Shalom. Puji nama Tuhan.